Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan itu semua dan kita lagi berupaya. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. PSSI tampaknya masih mencari pemain-pemain keturunan di Belanda untuk dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan, Mauro Zylstra, mengakui dihubungi oleh PSSI. Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,88 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23 atau timnas senior. Saat ini, Mauro Zylstra merupakan pemain FC Volendam U21. Ia berkompetisi di U21 Divisi 1 Spring dan U21 Divisi 2 Fall. Pada musim 2023-24, Mauro bermain 19 kali dengan catatan 9 gol dan 1 assist. Sebelumnya, Mauro, dalam siniar di kanal YouTube Bisa Nugraha, mengungkapkan kesediaannya berseragam timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah tersebut juga mengaku telah sempat berkomunikasi dengan salah seorang perwakilan dari PSSI. Video call bareng staf ahli Menpora, Hamdan Hamedan, Dean Zandbergen segera memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka. Apalagi timnas Indonesia membutuhkan penyerang gacor di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sempat beredar kabar, PSSI mendekati penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Namun, penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Voetbal Primeur, masih harus pikir-pikir perihal kesediaan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Karena itu, pencinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya, siapa penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi WNI berposisi sebagai penyerang. ST berkata, demi timnas Indonesia makin oke di ronde ketiga, Shin Tae-yong cari pemain keturunan baru. Melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Terbaru, sosok Dean Zandbergen tiba-tiba muncul ke permukaan. Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan. Bicara statistik, Dean Zandbergen telah mengemas 4 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bersama Jong Sparta di Liga 3 Belanda 2023 hingga 2024. Selain mentas bersama tim muda, Dean Zandbergen juga 2 kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam yang merumput di kasta teratas Liga Belanda. Tercatat, Dean Zandbergen 2 kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajang KNVB Beker 2023 hingga 2024. Jadi, apakah Dean Zandbergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin bahagia. Sebab,
Ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League, Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancarai. Ya, saya keluarga dengannya, Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun, setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan Belanda, Kenzo Riedewald dapat beroperasi sebagai winger kiri dan kanan. Profit di luar dugaan timnas Indonesia naturalisasi Kenzo Riedewald, dua sosok berlian Shin Tae-yong bakal terancam, berikut sebabnya. Satu nama pemain keturunan kembali mencuat tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia. Ya, kali ini sosok yang tertarik ingin membela timnas Indonesia tak lain adalah winger kiri milik AS Alkmaar U17, Kenzo Riedewald. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu, membuat Kenzo Riedewald memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Lebih lanjut, jika berhasil menaturalisasi Kenzo Riedewald, maka Shin Tae-yong bakal memiliki stok winger melimpah. Kedatangan Kenzo Riedewald juga tak menutup kemungkinan bakal menggusur dua sosok berlian yang acap kali masuk starter di era Shin Tae-yong, Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri. Mengingat, keduanya memiliki gaya main dan juga posisi yang sama dengan seorang Kenzo Riedewald. Profit di luar dugaan pertama yakni sosok Kenzo Riedewald bisa dijadikan proyeksi jangka panjang timnas Indonesia, usia yang tentu saja masih sangat muda bagi seorang pesepak bola. Ex-Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di timnas Indonesia. Adalah Jordi Amat, pemain timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, Court Arbitration for Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga, atas kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi kalau dilihat statement federasi, dia main November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hassani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya main Maret, karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumentasi, kata Hassani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut mengalami penundaan. Hal ini pun berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021 silam. Ternyata, kejadian tersebut pun pernah terjadi pada pemain timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu kan berlaku untuk pemain U21, kata Hassani Abdul Ghani. Legal PSSI bukan mengajukan tuntutan pada CAS, melainkan lebih dahulu menghubungi legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya pada FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November itu dan ada salah baca. Itu kan peraturan baru kalau U21 tidak bisa pindah federasi, kata Hassani. Perdebatan saat pemindahan federasi memang akan muncul mengingat banyak kans pemain untuk pindah federasi. Dari mulai belum debut di timnas U21 dan senior hingga tak bisa pindah federasi jika sang pemain memiliki dua paspor. Martin Paes hanya pegang satu paspor, Belanda, artinya itu masih kemungkinan, kata Hassani. Sayangnya, Hassani tidak mengerti kenapa kasus Martin Paes harus ada di CAS. Kenapa tidak langsung ngomong ke legal FIFA? Kenapa model kami ketika Jordi Amat dan ngomong langsung pada legal FIFA, kata Hassani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hassani, apa yang ditargetkan PSSI untuk mendapatkan pemain senior 2x11 pemain adalah hal yang tepat.
Buat kita kedalaman skuad bagus ya, tim kita makin bagus. Ada yang kena kartu merah jadi tidak main, ada yang cedera, dan itu jadi pilihan. Seperti kata Ketua Umum PSSI, kita harus punya 2x11 pemain yang levelnya sama, kata Hassani. PSSI membantah sidang banding untuk melanjutkan proses naturalisasi Martin Paes terkendala soal biaya. Sebelumnya dikabarkan proses sidang banding untuk pesepak bola Amerika Serikat, Martin Paes, agar bisa membela timnas Indonesia terhambat karena masalah biaya. Hal itu langsung dibantah oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, PSSI tidak memiliki kendala biaya untuk mendanai proses yang ditempuh Martin Paes. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, bagaimana biaya-biaya sudah dihitung sejak awal. Untuk sidang banding, kata Arya Sinulinga, PSSI harus menjalani sidang banding di pengadilan arbitrase. Olahraga, CAS, untuk pemain berdarah Belanda Indonesia, Martin Paes, agar bisa bermain dengan skuad Garuda. Paes yang kini meniti karir sepak bola di tim FC Dallas memiliki garis keturunan dari Indonesia, yaitu dari sang nenek yang berasal dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Kiper berusia 26 tahun itu sudah mengantongi kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia, namun belum bisa membela timnas Indonesia. Paes terkendala regulasi FIFA karena sempat memperkuat timnas U21 Belanda saat masih berusia 22 tahun. PSSI pun mengajukan banding ke CAS agar Paes bisa membela Merah Putih dalam menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perihal rumor terkait biaya untuk kebutuhan sidang banding yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya mengatakan PSSI sudah menyiapkan biaya. Kalau terbentur biaya, sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin Martin Paes dimasukkan jadi WNI, kata Arya. Coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak jadikan WNI. Kami tak hitung soal biaya karena tak masalah, Arya menegaskan. Lebih lanjut ia meminta agar publik sabar dan tidak berspekulasi terkait proses naturalisasi Martin Paes. Dia meminta masyarakat menunggu proses yang dijalani tim PSSI yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tunggu saja, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erik, Ketua PSSI Erick Thohir. Bukan saya bilang sudah berhasil, kita belum tahu, ujar dia. Tapi sudah terbukti, kerja tim bagian ini ada yang punya kemampuan masing-masing, dia menuturkan. Pemain Vitesse Arnhem Miliano Jonathans siap perkuat timnas Indonesia setelah bertemu staf ahli Kemenpora. Pemain Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, sedang berada di Indonesia. Meski tajuknya liburan ke Indonesia, adakah peluang winger 20 tahun ini berganti paspor menjadi Indonesia? Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonathans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya Kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonathans. Senang bertemu Anda lagi Mr. Jonathans dan keluarga. Nikmati liburan Anda Miliano Jonathans, tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya. Pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonathans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie, Vitesse Arnhem. Sejak 3 musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisie. Terbaru atau di musim 2023 hingga 2024, Miliano Jonathans main sebanyak 6 kali, musim terbaiknya tersaji pada 2022 hingga 2023. Saat itu, Miliano Jonathans mencatatkan 12 kali laga bersama skuad Vitesse. Jika ditotal dalam 3 musim terakhir, Miliano Jonathans mengemas 19 laga Eredivisie. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Miliano Jonathans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Lini depan timnas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht, Ula Romeni.
Sintayong bakal memanggil Gabriel Hanwilhovking yang gabung Manchester City ke timnas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Hanwilhovking bisa diambil timnas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Hanwilhovking hampir memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia merupakan satu dari 4 pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Hanwilhovking, 3 nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Brerkik. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Brerkik yang bisa memperkuat timnas Indonesia U17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Hanwilhovking dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Hanwilhovking dan Chow Yun Damanik batal diproses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada Selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu, proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November? Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Hanwilhovking. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Hanwilhovking diboyong Manchester City U19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U19. Gabriel Hanwilhovking meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama 2 tahun, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, Fabrizio Romano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Hanwilhovking bermain bersama tim senior Manchester City. Karena itu, bagaimana Sintayong, siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, bek tengah 1, dan kalau enggak salah bek kiri 1, kata Indra Syafri di Jakarta, saya sudah bicarakan itu dengan PSSI. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Untuk namanya biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, jelas Indra Syafri. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Makanya sekarang tim PSSI sedang mencoba menelusuri apakah secara administrasi memungkinkan untuk diproses atau tidak, tambahnya. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat timnas Indonesia U19-20. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior.